Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaini Arif. Saya adalah salah satu dosen tetap S1 jurusan Rekayasa Geologi Fakultas Teknik Universitas Lampung Akurat. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemdikti tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan memanfaatkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Geologi Teknik 1. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Geologi Teknik 1. Mata kuliah Geologi Teknik 1 ini merupakan mata kuliah wajib semester 4 dengan kode khusus SRG 439 dengan bobot 2 SKS yang bersifat teaching. Geologi Teknik 1 merupakan mata kuliah yang membahas peran dan penerapan prinsip-prinsip geoteknik dalam kegiatan tamu terbuka, meliputi pengenalan konsep dasar geoteknik, metode penyelidikan lapangan, dan pengujian laboratorium, serta analisis kestabilan lereng dengan berbagai pendekatan. Mahasiswa akan dilatih untuk menganalisis struktur geoteknik menggunakan stereonet, menentukan tipe longsoran dan penanganannya, melakukan permodelan numerik dan metode empiris, serta memilih metode perkuatan lereng yang tepat sesuai kondisi lapangan. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari pengolahan data hasil pemantauan lereng untuk investigasi dan mitigasi longsor. Perkuliahan Geologi Teknik 1 diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform e-learning resmi ULM, yaitu simari.ulm.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online, sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah cara interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori geologi teknik, diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata, project-based learning, di mana mahasiswa menyusun proyek sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPR 4, yaitu mampu mendesain dan melaksanakan riset di bidang rekayasa geologi, baik bertempat di laboratorium maupun di lapangan. CPR 5, mampu menggunakan teknik, keterampilan, dan perangkat keteknikan modern dalam praktek di bidang rekayasa geologi. CPR 6, mampu merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas di bidang rekayasa geologi dalam batasan-batasan yang ada. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, peran, serta konsep dasar geoteknik dalam kegiatan tamu terbuka, termasuk metode penyelidikan lapangan dan pengujian laboratorium untuk mendapatkan parameter geoteknik. CPMK 2, mahasiswa mampu merancang dan menganalisis kestabilan lereng tamu terbuka melalui pemodelan numerik, metode empiris, dan proyeksi geografis, serta menentukan tipe longsoran dan penanganannya. CPMK 3, mahasiswa mampu memilih metode perkuatan lereng yang tepat berdasarkan hasil analisis, kondisi lapangan, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia. CPMK 4, mahasiswa mampu mengolah, menganalisis, dan memanfaatkan data hasil pemantauan pergerakan lereng untuk investigasi dan mitigasi potensi longsor. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah Geologi Teknik 1 ini meliputi 1. Modul atau RPS yang dapat diunduh melalui e-learning ULM, 2. PowerPoint, studi kasus dan artikel ilmiah, serta yang ketiga yaitu video pembelajaran. Adapun mata pembelajaran pada mata kuliah Geologi Teknik 1 ini meliputi 1. Pengantar geologi teknik, 2. Metode rancangan lereng dan penyelidikan lapangan, 3. Uji laboratorium, 4. Proyeksi geografis atau stereonet, 5. Tipe longsoran dan penanganannya, 6. Pemodelan numerik, 7. Metode empirik, 8. Perkuatan lereng, dan yang 9. Pemantauan pergerakan lereng. Nah, setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah Geologi Teknik 1 ini yang saya ampu,
Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIM. Teknik yang pertama adalah delivery, bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan yaitu penyampaian dengan ceramah interaktif dengan presentasi slide PowerPoint atau video, kemudian pemberian modul ataupun juga e-book. Teknik yang kedua adalah interaction, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan saya, yaitu dengan tanya jawab di kelas, diskusi kelompok kecil, forum diskusi di LMS, dan juga menggunakan WhatsApp group untuk saling berdiskusi. Teknik yang ketiga adalah metode assessment, bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan juga mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal. Diharapkan bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka bisa berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Geologi Teknik 1 secara online menggunakan Google Meet. Kita mulai aja perkuliahan kita hari ini ya. Untuk saya screen ada Pak, ada. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Amin, amin. Amin, amin. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Oke, baik. Pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan pertama pada mata kuliah Geologi Teknik 1 di semester 4 ini. Mata kuliah ini bersifat team teaching. Jadi di sini akan ada 3 dosen pengampu yang akan mengajar mata kuliah Geologi Teknik 1 ini. Yaitu ada Bapak Insinyur Adi Mustafa STMT, kemudian ada saya sendiri, Insinyur Muhammad Zaini Arif STMT IPP, kemudian ada Bapak Prof. Dr. Insinyur Yulian Firmana Arifin STMT. Adapun outline yang akan saya sampaikan hari ini yaitu terkait kontrak dan pendahuluan. Yang pertama ada kontrak perkuliahan, yang kedua maksud dan tujuan mata kuliah, dan yang ketiga pengantar mata kuliah Geologi Teknik 1. Sebelumnya saya ingatkan untuk absensi di Semari, portal akademik sudah saya buka untuk akses absensinya, jadi silakan kalian absensi. Yang pertama terkait kontrak perkuliahan. Jadi untuk sistem perkuliahan ada 16 kali pertemuan atau kurang lebih sekitar 4 bulan, di mana minggu pertama sampai minggu ke-7 kita melaksanakan perkuliahan. Di minggu ke-8-nya kita adakan ITS atau evaluasi tengah semester. Kemudian dilanjutkan lagi minggu ke-9 sampai minggu ke-15 perkuliahan, dan di minggu ke-16 kita adakan EAS ya, atau evaluasi akhir semester. Di sini saya mengingatkan kembali terkait rincian waktu 1 SKS kegiatan pembelajaran, karena kita bentuk pembelajarannya kuliah. Jadi kalau mata kuliah Geologi Teknik 1 ini ada 2 SKS, artinya ada 100 menit tatap muka, 120 menit penugasan terstruktur, kemudian 120 menit untuk belajar mandiri. Jadi kalau di total ada 5,66 jam per minggunya. Adapun topik atau materi yang saya sampaikan selama 1 semester ini, yaitu minggu pertama kontrak dan pendahuluan yang sekarang kita lakukan, kemudian ada metode rancangan lereng, kemudian minggu ketiga penyelidikan lapangan, minggu keempat ada uji laboratorium, minggu kelima ada proyeksi geografis atau stelnet, kemudian minggu ke-6 dan ke-7 ada tipe longsoran dan penanganannya, dan di minggu 8 kita akan lakukan ITS ya, evaluasi tengah semester. Kemudian di minggu 9 dan 10 kemudian kami juga lagi dengan tipe longsoran penanganannya, kemudian di minggu 11 dan 12 ada permodalan numerik, kemudian minggu ke-13 ada perkuatan lereng, kemudian minggu ke-14 ada metode empirik, kemudian minggu ke-15-nya ada pemantauan pergerakan lereng.
Dan terakhir di minggu 16 kita akan melaksanakan EAS ya, evaluasi tengah semester. Untuk data pustaka yang digunakan yaitu yang utama ada buku dari Bapak Irwandi Aid ya, dengan judul Geoteknik. Kemudian pendukungnya ada Bernski Engineering Rock Mass Classification, kemudian ada Body and Brown Rock Mechanics for Underground Mining, kemudian ada Lang, ada Theory and Practice of Rock Bolting, kemudian ada Steelbook Professional User Handbook for Rock Bolting. Nah, untuk buku dan referensi ini sudah saya upload di Learning Simari ya, jadi kalian bisa download di sana. Untuk penilaian ada absensi dan attitude, bobot nilainya 10%, kemudian tugas dan kuis 20%, kemudian ada ETS evaluasi tengah semester 30%, dan EAS evaluasi akhir semester ini ada 40%. Nah, kalau dari nilai bobot nilai ini, apakah kalian sepakat dengan pembuatan yang seperti ini? Sepakat, Pak. Sepakat ya, mungkin sudah seperti biasa ya dengan kita seperti ini. Jadi bisa kalian lihat sendiri, untuk mendapatkan nilai A, maka kalian harus mendapatkan nilai lebih dari sama dengan 80. Jangan sampai kalian mendapatkan nilai E ya, ataupun D, karena itu dianggap tidak lulus. Kemudian ketentuan perkuliahan, di sini kita menentukan koti. Nah, untuk kotinya kan sudah ada Bang Andra ya. Jadi nanti pengumuman tentang perkuliahan melalui koti saya sampaikan. Jadi koti dimungkinkan bisa menyampaikan informasi dengan cepat dan baik. Untuk keterlambatan di sini untuk dosennya juga ada ya, paling lambat masuk 30 menit dari waktu yang dijadwalkan. Nah, jika lebih dari 30 menit tanpa ada pemberitahuan dari dosen, maka kuliah ditiadakan dan akan diganti pada waktu yang lain. Nah, ini juga berlaku juga untuk mahasiswa ya. Nah, mahasiswa yang lambat masuk 15 menit setelah kuliah dimulai. Jika lebih dari 15 menit, silakan mengikuti kuliah minggu depan. Jadi ada batasan ya untuk mahasiswa yang tidak masuk kelas itu sebesar 30% dari keseluruhan pertemuan gitu. Jadi misalkan ada 16 kali pertemuan, 30%-nya mungkin sekitar 3 kali pertemuan itu kalian boleh izin sakit. Kalau dari itu mungkin tidak diperbolehkan mengikuti ujian ya. Ini juga diizinkan bertanya kepada dosen pengajar di luar kuliahan. Jadi nanti kita buat WhatsApp group ya. Jadi biar kita bisa diskusi secara langsung. Nah, di sini ada maksud dan tujuan kuliah. Itu deskripsi singkat mata kuliahnya, yaitu Geoteknik 1 ini merupakan mata kuliah yang membahas peran dan penerapan prinsip-prinsip geoteknik dalam kegiatan taman terbuka, meliputi pengenalan konsep dasar geoteknik, metode pendidikan lapangan dan pengujian laboratorium, serta analisis kestabilan lereng dengan berbagai pendekatan. Nah, mahasiswa akan dilatih untuk menganalisis struktur geoteknik menggunakan seronet, menentukan tipe longsoran dan penanganannya, melakukan pemodelan numerik dan metode empiris, serta memilih metode perkuatan lereng yang tepat sesuai kondisi lapangan. Nah, selain itu, mahasiswa juga mempelajari pengolahan data hasil pemantauan lereng untuk investigasi dan mitigasi longsor. Ini ada 4 CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu kalian bisa menjelaskan pengertian, peran, serta konsep dasar geoteknik dalam kegiatan taman terbuka, termasuk penyelidikan lapangan dan pengujian laboratorium untuk mendapatkan parameter geoteknik. Kemudian yang kedua, kalian mampu merancang dan menganalisis kestabilan lereng taman terbuka melalui permodelan numerik, metode empiris, dan proyeksi geografis, serta menentukan tipe longsoran dan penanganannya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memilih metode perkuatan lereng yang tepat berdasarkan hasil analisis kondisi lapangan serta keterbatasan sumber daya yang tersedia. Dan yang keempat, ini kalian mampu mengolah, menganalisis, dan memanfaatkan data hasil pemantauan pergerakan lereng untuk investigasi dan mitigasi potensi longsor. Nah, jadi kalau kalian mengambil mata kuliah Geoteknik 1, maka kalian akhir perkuliahan nanti bisa mendapatkan ataupun menguasai dari pembelajaran mata kuliah ini. Oke, kita masuk ke pengantar geologi teknik. Jadi sini geologi teknik atau geoteknik ini adalah cabang ilmu rekayasa atau engineering yang mempelajari perilaku, behavior atau mekanik dari materi-materi yang membentuk bumi. Artinya di sini geoteknik ini meneliti
bagaimana tanah, batuan, dan material geologi lain berperilaku ketika diberi beban ataupun tekanan saat mengalami perubahan kondisi lingkungan. Nah, di sini ada kata juga mempelajari perilaku mekanik dari materi-materi yang membentuk bumi. Ini menunjukkan bahwa geoteknik ini berperan penting untuk memahami respon material geologi terhadap aktivitas manusia, ya, seperti pembangunan ataupun pertambangan. Untuk geoteknik itu sendiri menggunakan prinsip-prinsip mekanika batuan dan mekanika tanah, ya. Nah, ini ada mata kuliah tersendiri yang kalian ambil nanti di semester 6 kalau nggak salah. Nah, prinsip-prinsipnya apa aja? Nah, yang pertama yaitu menyelidiki kondisi material di bawah permukaan. Nah, tujuannya untuk mengetahui sifat, kondisi atau batuan yang terlihat di permukaan. Nah, misalnya kalau kita ingin menyelidiki kondisi materi di bawah permukaan, itu bisa dilakukan dengan pengoboran, ya, atau pengambilan sampel tanah atau batuan, dan kemudian melakukan pengujian di lapangan atau laboratorium. Kemudian prinsip selanjutnya itu ada menentukan sifat fisik, mekanik, dan kimia dari material. Jadi kalau sifat fisik itu ada porositas, ya, kadar air. Jadi kita menentukan itu biasanya di uji laboratorium biasanya. Kalau sifat mekanik itu ada kekuatan tekan, biasanya disebut uji UCS. Kemudian ada kekuatan geser, nanti biasanya uji Dirichlet. Itu nanti ada juga modulus elastisitas dan juga kohesi, ya. Kemudian untuk sifat kimia, misalnya ada kandungan mineral, ada pH, kemudian ada potensi reaksi kimia. Kemudian prinsip selanjutnya ada mengevaluasi kestabilan lereng, ya. Jadi untuk memastikan bahwa lereng alami atau buatan ini tidak mudah longsor. Nah, analisis ini penting pada area tambang terbuka, dalam daerah perbukitan, dan proyek pemotongan lereng, ya. Evaluasi risiko pekerjaan lereng dan infrastruktur. Jadi di sini mengidentifikasi potensi bahaya pada proyek-proyek yang melibatkan pemotongan lereng atau pembangunan infrastruktur di daerah dengan kondisi tanah atau batuan tertentu. Nah, tujuannya untuk menghindari kerugian akibat kegagalan struktur ataupun longsor, ya. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu memonitor kondisi lapangan, pekerjaan lereng, dan infrastruktur. Jadi pemantauan dilakukan selama dan setelah proyek berlangsung untuk memastikan kondisi tanah atau batuan tetap stabil dan aman. Oh ya, kalau kalian ingin bertanya mungkin silakan aja, ya, raise hand atau langsung bicara aja. Nah, kemudian aktivitas penambangan mineral dan batu bara di ruang terbuka ini selalu menghadapi masalah kestabilan lereng. Nah, lereng yang perlu dianalisis yaitu biasanya lereng tambang aktif, timbunan biji atau batu bara, timbunan tanah tertutup, nah, lereng jalan, dan lereng di sekitar bangunan. Kemudian analisis kestabilan lereng ini penting pada tahap perancangan, penambangan, dan juga pasca tambang. Nah, tujuannya yaitu mencegah bahaya longsoran, menjaga keselamatan kerja, keamanan, peralatan, dan keberlangsungan produksinya. Kestabilan lereng, baik lereng alami maupun lereng buatan, yaitu buatan manusia, serta lereng timbunan. Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dinyatakan secara sederhana sebagai gaya-gaya penahan dan gaya penggerak yang bertanggung jawab terhadap kestabilan lereng tersebut, ya. Nah, jadi untuk kondisi gaya penahan ini terhadap longsoran apabila lebih besar dari gaya penggeraknya, maka lereng tersebut akan berada dalam kondisi yang stabil, ya, atau aman. Tapi apabila gaya penahannya lebih kecil dan gaya penggerakannya lereng tersebut tidak stabil dan akan terjadi longsor. Sebenarnya longsor ini merupakan suatu proses alami, ya, yang terjadi untuk mendapatkan kondisi kestabilan lereng yang baru, gitu, atau keseimbangan baru. Nah, di mana gaya penahan lebih besar dari gaya penggeraknya. Nah, di sini ada proses investigasi geoteknik, ya. Mungkin teman-teman bisa ada yang menjelaskan dulu terkait gambar ini. Kira-kira apa sih dan bagaimana proses investigasi geotekniknya? Permisi Pak, izin menjelaskan Pak. Ulun Andra selaku Koti dari Geologi Teknik. Mungkin saya bakalan nyoba, Pak. Kalau berdasarkan gambar itu kan ada skemanya kan Pak, urutannya gitu, step by stepnya.
Kalau misalnya kita lihat dari gambar, step pertama itu diawali dari pojok kiri paling atas, Pak. Ya, dimana pojok kiri paling atas itu menurut ulun berdasarkan dari gambar itu kan ada gambar bor kan, Pak. Nah, jadi menurut ulun pada step pertama itu prosesnya adalah pengoboran lapangan, Pak. Nah, pengoboran lapangan itu bertujuan untuk mengambil sampel batuan atau tanahnya, Pak, di lapangan gitu, yang dijadikan acuannya. Lalu lanjut ke proses kedua, itu kan ada gambar kedua, Pak. Gambar kedua itu berdasarkan dari gambar yang ulun lihat, menurut ulun itu masuknya ke logging inti bor, Pak. Di mana pada proses logging inti bor itu melakukan yang namanya sebuah pencatatan deskripsi, Pak, dari inti bor yang ada. Kayak yang dicatat itu seperti strukturnya, jenis batuannya, dan hal-hal lain. Lalu lanjut ke bagian tiga. Kayaknya kalau lo lihat itu ada gambar orang dan kayak model-model di lab gitu kan, Pak. Menurut ulun itu kayak mempersiapkan sampelnya lah gitu, Pak, di laboratorium. Jadi nanti inti bor yang didapat dari hasil pengeboran itu dipotong dan juga disiapkan, Pak, untuk diuji secara mekanik mungkin. Lalu lanjut ke step keempat ya, gambar yang alat-alat itu, Pak. Menurut ulun kalau dilihat dari gambarnya itu kan gambarnya kayak di ruangan gitu kan, Pak. Nah, menurut ulun itu masuknya ke bagian pengujian laboratoriumnya, Pak. Jadi yang ketiga tadi itu masih persiapan, yang keempatnya itu melakukan pengujiannya, Pak. Nah, yang diuji itu menurut ulun kayak kuat tekanan dari materialnya itu sendiri, terus gaya gesernya, dan juga hal-hal yang dibutuhkan gitu, Pak, kayak parameter perhitungannya gitu, ya mungkin ada di geotek. Nah, itu lanjut ke 5 itu kan gambar orang tuh, Pak, yang melihat komputer. Menurut ulun itu masuknya ke bagian pengolahan dan juga analisis data, Pak. Jadi hasil uji di lab tadi itu dianalisis pakai software gitu, Pak, software geotek gitu. Untuk nanti di gambar terakhir itu kan ada gambar desain dari 2D atau 3D-nya gitu, Pak. Di mana gambar terakhir itu hasil dari pengolahan di nomor 5 tadi, di software tadi. Lalu dimasukkan ke software, yang mana data-datanya tadi itu dijadikan model geoteknik, Pak, berupa mungkin ya model 3D lah mungkin itu, untuk menganalisis dari stabilitas dan juga desain tambangnya gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Andre atas jawabannya. Jadi penjelasannya cukup baik. Jadi benar yang dikatakan Bang Andre tadi. Jadi untuk yang gambar pertamanya di pojok kiri ini merupakan penyelidikan lapangan ya. Biasanya itu kita menentukan titik pengoboran dan juga melakukan pengoboran inti ya atau cold drilling. Nah, sini tujuannya untuk mengambil sampel tanah atau batuan dari kedalaman tertentu dan mencari tahu material apa saja yang berada di bawah permukaan. Nah, kemudian dapat lihat di gambar kedua itu hasil dari pemboran tadi, yang dimana diletakkan di core box ya. Nah, kemudian dilakukan pencatatan sampel yang diambil, diukur panjangnya, kemudian diamati warnanya, teksturnya, retakan atau rekahan, dan tingkat lakukan dan lain-lain ya. Jadi semua hasil dicatat dalam logboard untuk dokumentasi lengkap nanti. Kemudian gambar ketiga tadi ini melakukan pemilihan sampel ya yang akan dilakukan pengujian laboratorium. Setelah dilakukan pemilihan tadi, mungkin di gambar keempat ini merupakan contoh dari alat UCS ya, kalau kita di sini dia akan melakukan uji kuat tekan gitu. Dan misalnya ini untuk pengujian sifat mekanik tadi. Jadi ada uji UCS kuat tekan, kemudian ada uji Derek Shear, dan juga uji lainnya gitu. Nah, jadi sampel yang diambil tadi diuji di laboratorium, kemudian akan dianalisis ya. Jadi data-data yang didapatkan, kemudian kita buat permodelannya. Misalnya kita membuat model bawah permukaannya, kemudian mendesain pit ataupun lereng tambang, kemudian kita juga menghitung stabilan lereng ataupun resiko longsornya. Nah, maka dapat lihat di sini pada gambar ke-6 itu kan hasil dari desain pit yang sudah dirancang gitu dalam bentuk 3D ya. Nanti dari proses investasi geotek ini hasilnya akan berupa laporan hasil investigasi ya.
kemudian rekomendasi desain teknis, yaitu misalnya pemiringan lereng, desain perkuatan, ataupun pemilihan fondasi, kemudian juga evaluasi risiko dan mitigasi. Nah, ini beberapa contoh dari longsoran lereng tambang ya. Nah, ini kita lihat di perusahaan tambang di Indonesia ada PT KPC, Kaltim Primakul, kemudian ada PT Newman Nusa Tenggara, jadi longsoran ya, di area tambangnya. Kemudian ini juga tambang batu bara di Australia ya, jadi nggak hanya di Indonesia, di luar negeri jadi longsoran. Ini pelongsoran lainnya ya di alam, jadi di daerah pegunungan yang dinaikkan jadi longsoran. Adapun peran geologi dan juga geologi teknik. Untuk peran geologi itu sebagai ahli geologi peran untuk mencari, menghitung nilai ekonomis cadangan bahan-bahan kalian atas dasar data-data geologi dan dikumpulkannya baik data permukaan bumi maupun bumi. Data-data geologi ini juga sangat penting dalam perencanaan tambang itu sendiri. Kemudian ada peran geoteknik atau geologi untuk pertambangan. Jadi profesi geoteknik berperan dari mulai kegiatan perencanaan, tahap kegiatan pasca tambang yang berkaitan dengan produksi dan produktivitas di lapangan, seperti penerapan rekomendasi geometri dan dimensi bukaan atau tambang terbuka, kemudian pembangunan infrastruktur seperti stockpile, port, jalan hauling, jalan masuk, dan juga bukaan untuk tambang bawah tanah, kemudian pemantauan sterilan bukaan lereng dan juga kestabilan SDM. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi perkuliahan kita hari ini? Kalau tidak ada, mungkin saya lanjutkan lagi. Jadi untuk hari ini ada tugas kelompok. Jadi silahkan kalian simak video berikut ini. Nah, dari video ini kalian coba jelaskan bagaimana peran geologi teknik, kemudian tentukan tipe-tipe longsoran, kemudian metode rancangan lereng dan pendidikan lapangannya. Nah, buat kelompok 3-5 orang, presentasikan dan tugas dikumpulkan melalui e-learning Simari sebelum perkuliahan pertemuan ketiga dimulai. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Saya tutup, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi cuplikan cara saya mengajar kepada mahasiswa melalui media online. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.